Sahabat Babatupa, ada 3 temuan hakim di persidangan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan jika Anwar Usman terbukti selingkuh politik, maka ada tuntutan untuk harus diberhentikan dengan tidak hormat. Bahkan perkara yang diputuskan MK pun bisa batal. Nasib Ketua MK Profesor Anwar Usman saat ini makin terjepit menyusul gelaran persidangan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menguak sejumlah masalah terkait putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres dalam perkara 90/PUU Datar 21/2023 yang seolah-olah atau yang memberikan ruang kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024 mendatang. Publik menuding Anwar Usman, sang Ketua MK yang adalah paman dari Gibran, sengaja menggoreng lembaga terhormat ini, di mana lembaga yang dipimpinnya itu guna menyesuaikan selera sang ipar yang juga Presiden Republik Indonesia untuk ambisi melanggengkan kekuasaan. Sejumlah pakar hukum tata negara, di antaranya Profesor Juanda, bahkan menaruh harap bahwa persidangan etik ini menjadi momen pertaruhan kredibilitas Ketua MK Profesor Jimli As-Siddiq untuk mengembalikan marwah dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahkan Profesor ini juga menegaskan bila perlu jika Ketua MK terbukti melanggar atau terbukti berselingkuh politik, maka harus diberhentikan dengan tidak hormat. Menurut rencana, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membuat keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya paling lambat tanggal 7 November 2023 nanti. Hal ini dimaksudkan agar putusan etik itu tidak melebihi tenggat waktu pengusulan bakal calon presiden dan wakil presiden pengganti yang dijadwalkan oleh KPU RI, yakni pada tanggal 8 November 2023. Lantas seperti apa persidangan ini? Terkuak ada 3 temuan hakim etik Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, dugaan kebohongan Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menemukan indikasi adanya dugaan kebohongan Anwar Usman mengenai alasannya tidak ikut memutus perkara uji materi batas usia Capres dan Cawapres yang ditolak MK. Artinya pada persidangan gugatan di 3 perkara yang sama sebelumnya. Anwar Usman beralasan pada saat itu untuk dirinya tidak menghadiri rapat RPH itu dengan alasan untuk menghindari konflik kepentingan. Tapi ada juga alasan lain, yaitu Anwar Usman dalam keadaan sakit. Entah mana yang benar. Yang jelas RPH 3 perkara uji materi yang diajukan oleh PSI, Partai Garuda, dan kepala daerah itu ditolak karena MK meyakini perkara itu merupakan ranah pembentuk undang-undang, yaitu ada di DPR dan pemerintah. Temuan yang kedua adalah gugatan Almas Sakib Biru yang dialamatkan ke Mahkamah Konstitusi itu tidak ditandatangani baik oleh Almas sendiri maupun dari kuasa hukumnya. Dan yang ketiga adalah kejanggalan pendaftaran gugatan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengaku telah mengantongi bukti rekaman kamera pengawas CCTV mengenai kejanggalan pendaftaran gugatan usia minimal Capres-Cawapres dalam perkara nomor 90/PUU Datar 21/2023. Gugatan tersebut sebenarnya sempat ditarik. Gugatan tersebut memang sebenarnya sempat ditarik, lalu penarikannya dibatalkan. Namun sebagian hakim justru mengabulkan perkara yang tidak diperiksa itu. Demikian sahabat Babatupa.